Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yata'ahadu abdahu al-mu'mina bil bala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh yata'ahadu, menjaga, merawat hamba yang mukmin ini dengan apa? Bil bala'i, dengan menimpakan musibah dan ujian. Jadi kalau seseorang itu dikasih musibah, ujian oleh Allah, itu bentuk penjagaan dan kasih sayang Allah kepada seorang mukmin. Kama yata'ahadul walidu waladahu bil khair. Sebagaimana orang tua itu merawat anaknya bil khairi, dengan kebaikan-kebaikan, dengan pendidikan, dengan bimbingan, dengan arahan. Allah Subhanahu wa taala menjaga dan merawat hamba yang mukmin ini adalah dengan apa? Dengan bil bala, dengan menurunkan ujian, dengan menurunkan musibah, dengan menurunkan bencana. Fayusabbu alaihi fid dunya al-bala sabba. Maka Allah timpakan kepadanya al-bala, ujian, musibah, secara bertubi-tubi. Sabban. Selesai dari ujian yang satu, datang ujian yang lain. Selesai dari musibah yang satu, datang musibah yang lain. Yusabbu alaihi sabba. Itu bentuk kecintaan Allah, kasih sayang Allah, dan bentuk penjagaan Allah kepada seorang hamba, agar ia hatinya tidak bergantung kepada dunia, lalu kemudian dia rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa bahwa dirinya lemah di hadapan Allah, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu manfaatnya. Nah, ketika dia kembali kepada Allah, dia sadar atas kelemahannya, lalu kemudian ujian, musibah itu dia hadapi dengan sabar dan rela atas apa yang menjadi ketetapan Allah. Yusabbu alaihi fil ukhra al-ajra sabbah. Maka kelak di akhirat dia akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang tiada henti. Sabbah. Kama yata'ahadul walidu waladahu bil khair. Sebagaimana orang tua itu menjaga, mengawasi, menyayangi anaknya bil khairi, dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah, bencana, ujian kepada hamba, itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Agar hamba itu dia rujuk kembali kepada Allah, sadar atas kelemahannya, dan kesabarannya atas menghadapi ujian dan musibah, Allah ganti kelak dengan pahala dan ganjaran di akhirat. Maka al-amrad wal masaib, sakit, musibah, bencana, ujian, itu fi zahir nakbah, musibah. Memang bala, ujian itu fi zahir nakbah. Nakbah itu musibah, sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu, oleh hati kita. Sakit, bencana, itu nakbah fil zahir. Tapi fil batin tukhfah. Sedangkan secara batin, ujian itu adalah tukhfah, pemberian, nikmat, hadaya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang ma'rifat, dekat kepada Allah, tatkala mereka mendapatkan ujian, mereka kembali sadar, lalu kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pandang bahwa ujian itu adalah tuhfah, pemberian
anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yarji'ul abdu ila rabbih yatafakkar anna hadha san'uhu wa tadbiruhu fahiya hadaya minallahi ta'ala. Nah, orang-orang yang sadar ketika mendapatkan musibah, yarji'u ila rabbih, dia kembali kepada Allah, dia sadar, dia sabar. An hadza san'uhu wa tadbiruhu, bahwa ini semua adalah pengaturan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho, dia rela atas apa yang menjadi ketetapan Allah, fahiya hadaya minallahi ta'ala. Maka ujian dan bencana itu adalah sejatinya hadaya, hadiah dari Allah. Dan hadiah itu tidak diberikan kecuali kepada siapa? Ila mahbubihi, kecuali kepada kekasih-kekasihnya. Al-hadaya lil mahbubin, was sadaqatu lil muhtajin. Jadi sedekah itu diberikan kepada mereka yang membutuhkan, adapun hadiah itu diberikan kepada lil mahbubin, kepada para kekasih. Maka kalau ujian itu adalah hadaya, hamba yang mendapatkan ujian adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah hadiah itu diberikan kecuali kepada kekasihnya. Untuk apa? Untuk mengangkat kemuliaan dan derajatnya kelak di akhirat. Wa inna Allah ta'ala la yahmi abdahul mu'min minad dunya kama yahmil maridha ahluhu ta'am. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala la yahmi, melarang hambanya yang mukmin, melarang kekasihnya minad dunya, daripada bergantung kepada dunia. Jangan hatimu bergantung kepada dunia. Jangan kau masukkan dunia ke dalam hatimu. Letakkan hanya berada di kedua tanganmu. Dunia bukan tujuan yang sesungguhnya. Yahmi, Allah melarang. Wa kama yahmil maridha ahluhu ta'am. Sebagaimana seorang keluarga melarang keluarganya yang sedang sakit at-ta'amah, untuk tidak makanan-makanan yang dilarang oleh dokter. Supaya apa? Supaya penyakitnya cepat sembuh dan tidak kambuh. Supaya kembali sehat ketika dia tidak makan makanan yang dilarang oleh dokter. Kalau punya penyakit gula, jangan terlalu banyak makanan yang mengandung gula. Kalau kolesterol, jangan memakan makanan yang banyak mengandung lemak. Ya. Maka dunia ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dokter yang melarang untuk tidak makan sesuatu yang manis. Supaya apa? Kadar gulanya tidak naik. Makanan yang tidak banyak mengandung lemak supaya apa? Supaya kolesterolnya turun. Makanan-makanan yang mengandung gula itu enak. Makanan yang banyak lemaknya itu enak. Berminyak, gorengan. Tapi yahmi, ahluhu, keluarganya melarangnya. Kenapa? Supaya penyakitnya cepat sembuh. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala, yahmi minad dunya. Jangan kau masukkan dunia ke dalam hatimu. Jangan kau bergantung kepada dunia. Jangan kau jadikan dunia sebagai tujuan hidupmu. Agar apa? Agar kita sembuh daripada penyakit-penyakit dunia. Agar hati kita terlepas dari penyakit-penyakit hubbud dunia. Ketika hati itu dimasuki dengan hubbud dunia, maka itu ra'su kulli khati'ah. Itu pangkal daripada seluruh kesalahan. Seluruh dosa dan kesalahan pangkalnya adalah dengan mencintai dunia. Orang kalau terlalu banyak mencintai dunia, tenggelam di dalam hubbud dunia, maka itu
akan menjadi pangkal daripada seluruh kejahatan seseorang. Makanya oleh Allah dilarang. Sebagaimana apa? Sebagaimana keluarga melarang makanan-makanan yang menyebabkan penyakitnya kambuh dan tidak sembuh. Maka kalau Allah melarang abdahul mu'min minad dunya, maka itu bentuk kasih sayang Allah. Itu bayanu kamalil i'tina wasyafaqah wal mahabbah. Menunjukkan, menjelaskan kamalul i'tina wasyafaqah. Betapa perhatian i'tina wasyafaqah dan kasih sayang wal mahabbah dan cinta Allah kepada hamba ini itu seperti kecintaan dan kasih sayang serta perhatian seorang dokter atau keluarga kepada pasiennya, kepada keluarganya yang sedang sakit, atau orang tua kepada anaknya. La yata'ahadu abdahul mu'min bil bala. Ini tasbih al-waqi'. Syahwah keinginan yang sesaat. Tapi halak ra'san. Dia akan mengalami kehancuran selama-lamanya. Kalau dikasih, maka dia akan mengalami halakan ra'san. Syahwah sa'ah, tapi halak ra'san. Aku an beri Roma, aku an mainan, aku an beri Roma pada HP, pada sepeda, mainan, nyaman, tak isoro ria, tak isoro ruah. Nyaman kan? Nyaman syahwah sa'ah. Menuruti keinginan yang sesaat, tetapi akibatnya apa? Halakan ra'san. Mengalami kerusakan selama-lamanya. Apa tadi nak anak saya bodoh. Saya tak tahu. Ngaji. Pada bi orang terus berasa jeng aja nginom jamu. Itu aja. Paek. Tapi apa? Pil, paek. Tak oleh ngakan seman nyaman. Justru esoro ngakan jamu. Esoro ngakan pil sepaek. Seman nyaman tak oleh. Itu menahan sesuatu yang diinginkan demi apa? Demi kesehatannya, demi kebaikannya, demi manfaatnya. Jadi beles ni sereng sepo, bana isa bada pondok. Ini ser. Beni ibu wang, ni ser. Jadilah. Ijeng aja, pondok tidak pernah ijeng aja. Demi apa? Demi malai bana bisa ngaji. Bana tahu tentang akhlak, andi kanca-kanca sekus bagus, selak pelak, meletak tenorok cak kancaan, san letua. Iya, jika aja pada keluarga melihat ada keluarganya yang sedang sakit, yahmi, dilarang nggak boleh makan ini, boleh makan itu. Padahal terok. Demi apa? Demi kesehatannya. Adikarat minat tasbih kamalul i'tina wasyafaqah wal mahabbah. Betapa perhatiannya Allah, betapa kasihnya Allah, betapa syafaqah, kasih sayang dan cintanya Allah kepada seorang hamba.